Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, ceramah yang akan saya sampaikan kali ini berjudul 9 alasan kenapa kita mencintai dan membela Palestina. Hari-hari terakhir ini, kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak? Di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjid Al-Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjid Al-Haram. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup di kala itu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW dalam doanya, Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Syadah bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Watsilah bin Al-Asqa, Dihyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lain.
Di tengah peristiwa kelam ini, kita sebagai umat Islam tentu merasa prihatin dan miris. Kita turut berduka cita atas penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Kita juga mendoakan agar mereka segera mendapatkan keadilan dan kebebasan. Namun di balik peristiwa kelam ini, kita juga dapat mengambil hikmah yang baik. Hikmah ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat lebih banyak untuk membantu rakyat Palestina dan mewujudkan keadilan di bumi Palestina. Berikut adalah beberapa hikmah baik yang dapat kita ambil dari peristiwa kelam yang menimpa Palestina. Yang pertama, kejahatan tidak akan pernah menang. Kezaliman yang dilakukan oleh kaum Zionis terhadap rakyat Palestina pasti akan mendapat balasan setimpal. Allah Subhanahu wa taala adalah penegak keadilan dan tidak akan membiarkan orang-orang zalim bebas dari hukuman. Yang kedua, kesatuan umat Islam sangatlah penting. Untuk menghadapi musuh bersama, umat Islam harus bersatu padu, saling tolong-menolong, dan saling menguatkan adalah kunci utama untuk melawan penjajahan dan kezaliman. Yang ketiga, perjuangan membela Palestina adalah kewajiban setiap Muslim. Membantu saudara-saudara kita di Palestina adalah kewajiban setiap Muslim. Kita harus memberikan dukungan moral dan material kepada mereka agar mereka tetap tegar menghadapi penderitaan. Yang keempat, doa adalah senjata yang ampuh. Kita harus selalu mendoakan kebaikan untuk rakyat Palestina dan kaum muslimin di seluruh dunia. Dengan doa, kita dapat membantu mereka meraih kemenangan dan mendapat keadilan. Yang kelima, berbagi informasi dan menyebarkan kebenaran sangat penting. Informasi yang benar akan membantu kita memahami situasi di Palestina dan mendorong kita untuk mengambil tindakan yang tepat. Dengan berbagai informasi, kita dapat memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dan menumbuhkan kesadaran global tentang perjuangan mereka. Dengan menerapkan hikmah baik ini, kita dapat berbuat lebih banyak untuk membantu rakyat Palestina dan mewujudkan keadilan di bumi Palestina. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabila taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal fu afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.